Pemirsa, aktor sinetron Epy Kusnandar diciduk tim Satres Narkoba Polres Jakarta Barat atas kepemilikan narkoba jenis ganja. Epy ditangkap di warung miliknya di kawasan apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan. Aktor sinetron Epy Kusnandar ditangkap tim Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat. Aktor yang akrab disapa Kang Mus ini ditangkap saat berada di warung miliknya di kawasan apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Kamis malam lalu. Tak hanya Epy, satu pemain sinetron lain berinisial YG juga ditangkap di lokasi yang sama. Saat penggeledahan, petugas menemukan barang bukti ganja dan sejumlah peralatan. Dari hasil pemeriksaan urin, keduanya positif mengkonsumsi ganja. Dari salah satunya kami menemukan barang bukti narkotika jenis ganja, dan dua-duanya setelah kami lakukan cek urin awal positif narkoba menggunakan ganja. Polisi masih mendalami kepemilikan barang bukti ganja yang ditemukan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak di Kabupaten Kerinci, Jambi jadi perhatian para warganet. Sagil Muhammad Rizky, bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar, telah memiliki tinggi badan hampir 2 meter. Cita-citanya mulia, ingin menjadi anggota TNI atau atlet olahraga. Berada di antara rekan-rekan sekolahnya, Sagil Muhammad Rizky tampak paling menonjol karena badannya yang tinggi menjulang. Di usianya yang baru 12 tahun, Sagil telah memiliki tinggi badan 195 cm atau nyaris 2 meter. Tinggi badannya di atas rata-rata orang Indonesia, bahkan juga rata-rata orang Asia. Saat ini, putra pasangan Sabarudin dan Susi Herlina ini masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 36/3 Belui, Kabupaten Kerinci, Jambi. Sagil 12 tahun. Sagil besar dari kelas 1 udah besar. Tapi nampak mencolok kali tinggi semenjak kelas 4 ke atas. Meski awalnya sempat canggung, saat ini Sagil sudah bisa menerima perbedaan pertumbuhan badannya dibandingkan teman sebayanya. Sagil memiliki cita-cita mulia, ingin membahagiakan kedua orang tuanya dan bisa menjadi anggota TNI atau atlet olahraga. Sempat malu, tapi sekarang enggak. Cita-cita Sagil apa? TNI. Mau jadi TNI. Keluarga Sagil bersyukur atas kelebihan dan anugerah yang diberikan kepada Sagil dan berharap ia bisa tumbuh sehat dan dapat meraih semua cita-citanya. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi melaporkan. Pemirsa, Anda yang tidak bisa liburan keluar kota, maka mengisi libur panjang akhir pekan di Jakarta pun tak kalah seru. Salah satunya menikmati keseruan bermain aneka wahana air di Pantai Ancol, Jakarta Utara yang hingga kini masih jadi favorit warga. Seperti apa keseruan bermain di Pantai Ancol, berikut laporan Disti Arifah. Pemirsa, Ancol Taman Impian menjadi salah satu destinasi wisata Jakarta yang masih menjadi primadona. Nah, tampaknya warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan momen libur akhir pekan mereka dengan bermain dan menikmati suasana di Ancol. Salah satu yang menjadi area paling ramai dan favorit oleh para pengunjung ini adalah Pantai Lagun Ancol, di mana banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan di sini seperti bermain pasir, bermain air, atau menaiki wahana air yang tersedia. Selain itu juga banyak para pengunjung yang piknik sembari menikmati makanan yang mereka bawa dari luar ataupun yang mereka beli di sepanjang area Pantai Lagun ini. Selain itu banyak juga masyarakat yang hanya sekedar bersuah foto atau hanya sekedar menikmati suasana di Pantai Lagun Ancol ini. Ya, kalau anak-anak sih seneng ya, soalnya main pasir, main air laut di pantai kayak gitu. Ya, perpisahan kelas. Jadi kita sebelum kita berpisah, jadi kita ada kenang-kenangan lah di sini gitu loh. Gimana keseruannya nih Bu? Seru banget ya? Seru banget, alhamdulillah. Seru banget sumpah. Cuaca di sini cukup terik, namun angin sepoi-sepoi ini masih cukup terasa sehingga tidak mengurangi keseruan dan kenikmatan untuk berlibur di Pantai Lagun Ancol ini. Dari Jakarta, Disti Arifah, Ilham Sarkasih, iNews melaporkan.
Pemirsa, selain di DKI Jakarta, salah satu destinasi wisata favorit tak jauh dari ibu kota adalah Puncak Bogor. Di libur panjang akhir pekan ini, antrean ribuan kendaraan masih mengular menuju kawasan Puncak Bogor. Dan untuk mengetahui kondisi di sana, sudah ada rekan kami Wenda Nura di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Wenda. Apa saja rekayasa lalu lintas yang mungkin diterapkan di sana dan bagaimana kondisi lalu lintas di Simpang Gadok hari ini? Ya, selamat siang Aulia dan juga pemirsa. Betul sekali bahwasannya kawasan Puncak Bogor memang selalu menjadi destinasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu libur baik bersama keluarga ataupun kerabat terdekat. Dan melaporkan langsung dari tempat saya berada saat ini, tepatnya di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, terpantau sejak pagi tadi sudah ada ribuan kendaraan yang melintas untuk mengarah ke kawasan Puncak. Dan berdasarkan pantauan kami, kebanyakan kendaraan ini didominasi dengan plat B, yang berarti kendaraan tersebut berasal dari Jakarta. Dan bahkan tadi pagi juga sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang, bahkan kemacetan ini mengular hingga ke kilometer 45 tol Ciawi dan juga hingga ke pasar Ciawi. Dan karena adanya kemacetan tersebut, pagi tadi sekitar pukul 7.30 juga sudah diberlakukan sistem one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Namun sekitar pukul 10.30 tadi di jalan sudah kembali dibuka di kedua arah. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, sekitar pukul 12.30 atau sekitar pukul 13 nanti juga akan kembali dilakukan sistem one way dari arah Puncak menuju Jakarta. Namun kembali sistem rekayasa lalu lintas ini bersikap situasional tergantung dari volume kendaraan yang akan melintas. Dan kami belum mendapatkan informasi resminya data dari kendaraan yang melintas ini jumlahnya berapa. Namun berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, biasanya para wisatawan ini pergi ke kawasan Puncak ini pada hari Jumat sore, lalu menginap di kawasan Puncak dan baru kembali ini kiranya hari Minggu sore. Dan untuk Anda pemirsa yang akan berlibur ke kawasan Puncak, diharapkan untuk senantiasa lebih berhati-hati dan jangan lupa cek cek kondisi kendaraan Anda, dan selamat menghabiskan waktu berlibur Anda. Demikian Aulia. Baik, terima kasih Wenda atas laporannya langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Silakan bertugas kembali. Pemirsa, tidak berlama-lama di Paris, Timnas U23 langsung pulang ke Indonesia usai kalah dari Gini dalam laga play-off Kamis lalu. Meski gagal lolos ke Olimpiade, tim Garuda Muda disambut hangat saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta Sabtu pagi. Pemain Timnas U23 tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten sekitar pukul 7 pagi dan langsung disematkan pengalungan bunga tanda sambutan kedatangan. Meski gagal melenggang ke Olimpiade, skuad Garuda Muda ini disambut meriah oleh para supporter hingga seluruh pemain masuk ke dalam bus. Selain pemain Timnas U23, pelatih Shin Tae-yong dan sejumlah ofisial juga tiba dengan pesawat yang sama. Ayo majulah Indonesiaku, ayo berjuang Indonesiaku, bermainlah dengan rasa bangga. Mendapat sambutan hangat sepulang ke tanah air, para pemain Timnas U23 berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan berharap Timnas bisa belajar dari kekalahan untuk terus bangkit di kompetisi prestisius selanjutnya. Pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpik ya. Jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah dan juga kita awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpiade satu tim ini karena ya takdir berkata lain, jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari itu. Karena juga mungkin karena kita sudah melakukan training camp juga ya, jadi chemistry kita sudah saling tahu satu sama lain, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan banget, makanya di setiap pertandingan kita melakukan apa yang diberikan pelatih dan kita semua paham satu sama lain. Usai penyambutan di bandara, para pemain Timnas selanjutnya menaiki bus menuju Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Rencananya para pemain akan menghadiri jamuan makan malam dengan Ketua PSSI malam nanti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
pemirsa, gara-gara berkendara dalam kondisi mabuk, seorang mahasiswa di Kota Malang, Jawa Timur menabrak sejumlah warga dan juga gerobak pedagang. Pelaku sempat kabur bersembunyi di sebuah hotel. Video amatir merekam detik-detik saat seorang mahasiswa 22 tahun di sebuah PTN di Kota Malang ini menabrak gerobak pedagang. Pelaku akhirnya ditangkap kurang dari 7 jam oleh Satlantas Polresta Malang Kota. Pelaku ditangkap usai menabrak petugas kebersihan di Jalan MT Haryono Lowokwaru, Kota Malang. Belakangan terungkap pelaku ternyata mabuk saat mengendarai mobil bersama teman wanitanya. Meski sempat kabur, pelaku akhirnya ditangkap di sebuah hotel di kawasan Puncak Dieng. Pelaku kini terancam pidana maksimal 8 tahun penjara. Pemirsa, petugas haji di Madinah telah mempersiapkan diri menyambut kedatangan jemaah calon haji Indonesia. Selama di Tanah Suci, jemaah akan tinggal sekitar 40 hari yang diisi dengan beragam kegiatan ibadah. Mulai 12 Mei besok, jemaah calon haji gelombang pertama akan diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi. Saat ini kondisi Masjid Nabawi di Madinah terasa masih relatif lengang. Sementara 437 petugas haji telah berada di Madinah untuk menyambut dan melayani kedatangan jemaah calon haji gelombang pertama. Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 241.000 jemaah, terdiri dari 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Jemaah terbagi dalam 554 kelompok terbang dan akan diberangkatkan dari 14 embarkasi. Keberangkatan jemaah haji Indonesia terbagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama dijadwalkan berangkat 12 Mei hingga 23 Mei 2024. Sedangkan gelombang kedua mulai 24 Mei hingga 10 Juni 2024. Sementara puncak wukuf Arafah akan dilaksanakan 15 Juni 2024. Menghadapi cuaca selama berada di Tanah Suci, jemaah haji diminta untuk selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari dehidrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi di Madinah, Arab Saudi, telah ada rekan kami, Suhud Nur Fadli. Ya, Suhud, seperti apa kondisi di kawasan Madinah saat ini? Oke, saat ini kondisi di Madinah cuacanya cukup cerah dan di tempat saya berdiri ini kantor urusan haji Indonesia daerah kerja Madinah sedang berlangsung apel pagi. Nantinya apel pagi ini akan dilaksanakan setiap pukul 8 pagi waktu Madinah, Arab Saudi, di mana apel ini berfungsi untuk melakukan koordinasi secara langsung dari 13 tugas dan fungsi yang ada di Daker Madinah untuk memaksimalkan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia yang rencananya akan datang pertama gelombang pertama dari Jakarta besok hari Minggu yang akan diterbangkan dengan pesawat GA 7301 sejumlah 18 kloter dari embarkasi Pondok Gede Jakarta. Baik, Suhud, bagaimana lalu kondisi cuaca dan apa mungkin yang harus dipersiapkan oleh jemaah haji Indonesia setibanya di sana? Yang harus dipersiapkan oleh jemaah haji Indonesia terutama terkait barang bawaan, di mana dokumen-dokumen penting lalu obat-obatan tentu menjadi barang bawaan yang wajib dibawa, mengingat cuaca di sini cukup terik, suhu bisa mencapai 41 derajat Celcius, sehingga perlu proses adaptasi bagi jemaah Indonesia ketika tiba di Madinah. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain misalnya seperti tabir surya, lalu obat batuk, pilek, demam, obat anti nyeri, dan juga kacamata serta masker. Itu salah satu barang bawaan pokok yang diimbau untuk dibawa oleh jemaah haji Indonesia. Baik, terima kasih Suhud Nur Fadli atas laporannya langsung dari Madinah. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, selain mengunjungi pantai, candi, dan juga beberapa tempat wisata, berkunjung ke kota Yogyakarta tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner khas. Salah satunya yaitu brongkos, kuliner legendaris yang bisa Anda temukan di pojok alun-alun Kidul Yogyakarta.
Berkunjung ke Yogyakarta tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner legendaris. Selain gudeg, menu khas Jogja lainnya adalah brongkos, makanan daging dan kacang berkuah keluak yang sangat menggugah selera. Menu satu ini salah satunya bisa Anda temukan di warung Brongkos Handayani di kawasan alun-alun Kidul, Yogyakarta. Dibuka sejak tahun 1975, warung dengan bangunan sederhana ini tak pernah sepi pembeli. Bahkan meski telah turun-temurun dan kini dijalankan oleh generasi kedua. Selain bumbu rempah keluak yang melimpah di kuah brongkos, juga tersedia aneka menu lauk seperti tahu, tempe, hingga koyor sapi. Dan tentunya dengan tambahan telur bebek yang makin menambah nikmat makan siang Anda. Dulu aman Bapak Ibu 75, tahun 75. Saya tinggal terus ke habis nikah itu 85. Sekarang generasi berapa berarti Ibu? 2. Ini manisnya masih bisa diterima. Terus pernah coba di tempat lain, kayaknya ya memang kalau enak ya terus datang ke sini ya. Ini berarti Bersanding dengan segelas es campur, kombinasi dari tape, kelapa muda, santan, dan sirup, makan siang dengan menu brongkos pun makin mantap dan nikmat. Harganya pun relatif terjangkau, mulai dari Rp13.000. Nah, bagi Anda yang tengah singgah di Yogyakarta, jangan lupa ya untuk mampir ke warung legendaris satu ini. Dari kota Yogyakarta, Galih Wisma iNews melaporkan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali mendatangi Polda Metro Jaya. RPA Partai Perindo mendesak Polda Jaya untuk segera mengungkap 2 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta Pusat dan juga Jakarta Timur. Perkembangan kasus kekerasan seksual anak di bawah umur yang terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur kembali ditanyakan RPA Perindo ke Polda Metro Jaya. Dari hasil pertemuan dengan unit perlindungan perempuan dan anak, 2 kasus ini akan segera dilakukan gelar perkara. RPA Perindo juga mendesak jajaran kepolisian dapat segera mengungkap kedua kasus tersebut dan memberikan efek jera kepada para pelaku. Nah, untuk masalah pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di Grand Pramuka, hari ini sudah keluar SP 2HP, artinya dalam waktu dekat akan diadakan gelar perkara. Sedangkan untuk kasus Valencia, ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual kepada anak kandungnya, ini masih SP DP, artinya dalam waktu dekat akan diadakan juga pemanggilan untuk gelar perkara. Adik kita Valencia ini kami melihat sudah terlalu lama. 23 Juli sampai sekarang udah 10 bulan lebih belum ada penangkapan sama sekali. Sementara pelaku di luar merasa aman-aman saja, dan ini yang kami takutkan adalah nantinya kepada efek dari psikologis anak tersebut. RPA Perindo berkomitmen akan terus mendampingi kedua korban hingga kasus ini tuntas. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Surya Lisatoso, iNews melaporkan.